Evaluasinya UKT apakah kemudian membatalkan Permendikbud nomor 2 tahun 2024 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi? Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Gratia Adur yang melaporkan dari Kemendikbudristek Jakarta Pusat. Gracia, jadi belum ada kejelasankah terkait batalnya Permendikbud nomor 2 tahun 2024 menyusul tadi pernyataan Mendikbud bahwa UKT dibatalkan? Ya, baik Friska dan juga saudara, masih belum ada kejelasan dari Mendikbudristek khususnya soal kenaikan UKT ini, karena tadi yang disampaikan oleh Nadiem Makarim meskipun ada pembatalan tetapi hal ini masih dievaluasi khususnya soal Permendikbud nomor 2 tahun 2024 tentang standar satuan biaya operasional perguruan tinggi, saudara. Dan hal ini disampaikan Nadiem Makarim usai melakukan pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara tadi siang, saudara. Nah, tadi disampaikan oleh Nadiem Makarim sebelum melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi, ini sebelumnya juga sudah membahas soal kenaikan UKT ini di pemimpin beberapa perguruan tinggi, saudara, dan mereka pun juga menyetujui untuk dibatalkan. Tetapi yang menjadi fokus dari Kemendikbudristek sendiri adalah masih tetap melakukan evaluasi soal Permendikbud ini, saudara. Nah, harusnya Friska dan juga saudara saat ini masih menggunakan Permendikbud nomor 25 tahun 2020, saudara. Nah, kalau saya jelaskan kembali ke belakang, saudara, apa perbedaan antara Permendikbud nomor 2 tahun 2024 dengan Permendikbud nomor 25 tahun 2020. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang jauh, saudara, dari segi pengelompokan dan juga nilai minimal tarif BKT. Nah, yang menjadi perbedaan di sini ada dua, yaitu tarif UKT yang dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu tarif pertama 500.000, sedangkan tarif kedua 501.000 sampai 1 juta rupiah, saudara. Nah, dua aturan ini diatur berdasarkan biaya kuliah tunggal setiap waktu yang ini tentu mengalami perubahan setiap waktunya. Dan hal ini didasarkan oleh 3 hal, Friska dan juga saudara. Di antaranya adalah standar nasional pendidikan yang tinggi, kemudian jenis program studi, dan juga indeks kemahalan wilayah, saudara. Sehingga ini terjadi perubahan yang sangat signifikan sehingga timbul terjadi adanya polemik antara mahasiswa dan juga perguruan tinggi yang melakukan kenaikan uang kuliah tunggal di sini, saudara. Di antaranya adalah ada beberapa, hampir semua perguruan tinggi ini melakukan perubahan struktur pembiayaan dengan cara memperluas rentang kategori pembiayaan pendidikan berdasarkan lapisan masyarakat. Dan ini kenaikannya sangat tinggi sekali, Friska dan juga saudara, bisa mencapai 300 hingga 500%, saudara. Nah, kalau saya sebutkan contohnya, Friska dan juga saudara, ini kita melihat contohnya saja di Universitas Indonesia. Nah, kalau kita melihat UKT tahun 2023 hingga 2024, ini kenaikan ini hanya sekitar UKT-nya 4 juta rupiah. Tetapi kalau kita mengacu dengan aturan baru, yaitu Permendikbud nomor 2 tahun 2024, ini kenaikannya bisa mencapai 7 hingga 8 juta rupiah. Bisa bayangkan perbedaan yang cukup signifikan. Yang sebelumnya 4 juta, ini bisa naik mencapai 8 juta rupiah. Nah, kalau kita beralih ke universitas, contoh di Universitas Sumatera Utara, untuk Fakultas Agribisnis, yang sebelumnya kalau kita mengacu dari UKT tahun nomor 25 tahun 2020, yaitu 6 juta rupiah. Kalau kita ikut aturan yang sekarang, ini bisa naik hingga mencapai 9,6 juta rupiah, saudara. Nah, kalau dilihat dari dua contoh perbandingan universitas, yaitu Universitas Indonesia dengan Universitas Sumatera Utara, ini perbedaannya sangat jauh, saudara. Dan hal ini berdasarkan dengan kebijaksanaan masing-masing perguruan tinggi seperti itu. Nah, apa dampaknya, Friska dan juga saudara? Ini timbul kekhawatiran. Kekhawatiran ini muncul dari masyarakat, khususnya orang tua dan juga para mahasiswa yang beberapa waktu lalu ini sempat melakukan demonstrasi di gedung DPR. Nah, salah satunya adalah beberapa waktu yang lalu ini Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia ini juga mengadukan hal ini ke Komisi 10 DPR RI soal kenaikan 300 hingga 500% ini. Bahkan mereka juga
juga menyayangkan soal Permendikbud nomor 2 tahun 2024 tentunya di pasal 7 di mana PTN ini dapat menetapkan tarif UKT lebih besar dari yang sudah diatur seperti itu, Friska dan juga saudara. Maka kita akan tunggu bersama seperti apa evaluasi dari Kemendikbudristek terkait soal Permendikbud nomor 2 tahun 2024 ini, Friska. Kelanjutan dari Permendikbud nomor 2 tahun 2024 dinantikan setelah tadi Mendikbud menyatakan bahwa kenaikan UKT dibatalkan tahun ini. Terima kasih Gracia Adur.